Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Nurliana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Nurliana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Begini Bu, tadi Ibu Nur WA ke saya, katanya mau curhat. Seperti itu ya Bu Nur? Iya Bu, bisakah Ibu Nurliana meluangkan waktunya untuk saya? Insya Allah Bu Nur, dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak Bu Nurliana sudah meluangkan waktunya untuk saya. Silakan Bu Nur, mau curahkan permasalahannya apa ya Bu? Begini Bu Nurliana, di kelas saya kan ada 9 siswa, terus ada 2 yang inklusif. Bagaimana ya agar mereka fokus dan termotivasi pada pemateri saya? Iya, iya. Jadi fokus pembicaraan kita ini tadi supaya dari 9 siswa itu ada 2 yang inklusi, bisa termotivasi mengikuti pembelajaran di kelasnya Ibu Nur. Seperti itu Kak Bu Nur? Iya Bu, betul sekali. Oh begitu. Kalau menurut Ibu, kira-kira solusi apa untuk menyelesaikan masalah Ibu Nur tadi? Mungkin ada ide apa Ibu? Mungkin yang pertama harus saya kelompokkan dulu ya Bu. Yang Ya, ya, ya. inklusi saya sendirikan karena mereka tidak bisa saya samakan dengan anak-anak yang lain. Saya Iya. memberikan materi sendiri yang mana mereka membutuhkan perhatian khusus. Kemudian untuk anak-anak yang lainnya bisa mengikuti materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bu. Ya, berarti Bu Nur mengelompokkan dulu ya. Mungkin ada solusi yang lain Bu Nur. Ya Bu Nurliana, mungkin ini masih rencana saya kembangkan metode pembelajaran saya. Kemudian saya tidak akan menonton lagi dengan hanya ceramah, jadi mereka lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Mungkin dengan menggunakan video atau media pembelajaran yang menarik, sehingga mereka tertarik dengan pembelajaran saya. Ya, bagus sekali Bu Nur ide-idenya dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira Bu Nur menargetkan beberapa antara 1 sampai 10 itu. Bu Nur bisa menargetkan dalam posisi keberapa Ibu? Oh, jadi maunya di level 10 target Bu. Tapi ini baru di level 7. Oh, itu sudah bagus Bu Nur. Ya maunya di level 10 Bu, sesuai target. Iya, tapi, untuk level 7 itu menurut saya sudah bagus sekali. Dari penyelesaian itu kira-kira mulai, penyelesaiannya kapan, Bu? Sesegera mungkin Bu. Mula-mula saya mempersiapkan dulu metode akan saya gunakan nanti, kemudian bagaimana saya memetakan kelompok belajar mereka. Saya harus melakukan tes diagnostik. Berarti dalam waktu dekat ini ya, Bu Nur, melakukan, Iya Bu, pengelompokan terlebih dahulu ya? ya Bu, betul sekali. Bagus sekali Bu Nur. Dari permasalahan itu tadi sudah terpecahkan dari Ibu Nur, yaitu yang pertama itu Ibu melakukan pengelompokan, kemudian yang kedua Bu Nur berupaya menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa yang bisa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu ya Bu Nur. Iya Bu Nurliana, masih usaha saya agar pembelajaran saya berpihak kepada anak. Bagus Bu Nur. Adakah yang mau dicurhatkan lagi Bu Nur? Saya kira tadi dari solusinya sudah sangat bagus. Kemudian dari yang Bu Nur lakukan. Iya Bu Nurliana, mungkin Ibu ada saran?
Kalau menurut saya dari upaya Bu Nur, mungkin saya menambahkan refleksi, ya Bu Nur, agar kita tahu kekurangan, dalam menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu Bu Nur. Ya Bu Nurliana, mungkin seperti itu. Tapi saya ada ide lagi loh. Bagus, apa tidak ya, eee, kalau kita kerjasama dengan orang tua siswa untuk pembelajaran anak-anak ini saat di rumah. Wah, sangat bagus sekali Bu Nur, karena kita bertemu dengan siswa kita hanya beberapa jam. Sedangkan, waktu mereka di rumah itu lebih banyak bersama dengan orang tuanya. Itu ide yang cemerlang Bu Nur, yang harus, kita lakukan kerjasama dengan orang tua. Iya Bu Nurliana, kayaknya seperti itu. Saya akan melakukan pemetaan, menyiapkan metode pembelajaran yang menarik, melakukan refleksi Mmm, pembelajaran, dan bekerja sama dengan orang tua agar pembelajaran kita bisa berkelanjutan ya Bu Nurliana. iya bagus sekali Bu Nur, mungkin seperti itu Ibu. Mungkin ada yang mau dicurhatkan lagi Bu Nur? Sementara itu Bu Nurliana, terima kasih sudah Iya dibantu iya. untuk menyelesaikan permasalahan saya dan menemukan Iya iya iya. solusinya. Ya, sama-sama Bu Nur, tetap semangat, semoga kita bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita, seperti itu ya Bu Nur? Iya Bu Nurliana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, Bu Nur kita mau melakukan refleksi, ada Iya. beberapa, kalimat pemantiknya. Yang pertama itu, apa yang sudah berjalan, dengan baik selama percakapan Bu Nur? Yang sudah berjalan dengan baik adalah proses coaching mengalir begitu saja dan memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Oh iya. Nah sekarang, yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu Nur? Yang perlu ditingkatkan, Ibu, adalah harus lebih fokus terhadap masalah yang dibicarakan. Ya, kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan di sini, Bu, fokus pada hal yang dibicarakan atau masalah yang akan diselesaikan, seperti itu, Bu. Ya, kemudian, nah ini yang terakhir ya, Ya, Bu. apa yang Ibu lakukan untuk, memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu untuk memperbaiki proses coaching, berusaha untuk fokus terhadap masalah yang dibicarakan dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang didengar. Oh Oke, ya, terima lanjut kasih Bu ke Nur solusi atas kedua. refleksinya. Iya, Bu, Ya. sama-sama. Iya. Eee, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nuraini. Waalaikumsalam. Siang, Bu Nurliana. Maaf Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oh, boleh, Bu. Kebetulan saya juga sudah selesai mengajar. Oh oh, iya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu mau bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin, mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Oh, baiklah, Bu. Semoga dengan pertemuan kita kali ini, Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahannya dan semoga saya bisa membantu Ibu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu Nurliana merasa resah saat ini?
Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh ibu kepala sekolah terkait, ketidakdisiplinan kinerja yang saya, selama ini. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu, sehingga Ibu mendapatkan teguran? Coba Ibu jelaskan secara detail peristiwanya. Ya Bu, kemarin, saya dipanggil ibu kepala sekolah ke ruangannya Bu. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin, lewat, pesan WhatsApp Bu. Lalu menurut Ibu alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Nah, mungkin saya datang terlambat bukan, tanpa alasan, Bu, karena saya, begini, Bu, belum pintar membawa kendaraan sendiri. Makanya Oh, saya harus, menunggu giliran untuk diantar ke sekolah. Karena sebelum itu anak saya dulu yang diantar ke sekolahnya, Ibu. oh, begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Mmm, saya memang menyadari bahwa saya melanggar, kedisiplinan, Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin, Bu. Kalau menurut saya, jika datang terlambat sekali, 2 kali mungkin, kepala sekolah akan memaklumi, tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, Bu. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Iya nih, Bu, Ibu Ngeri ini betul sekali. Eee, saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah, saya tidak enak dengan ibu kepala sekolah karena, ketika ditegur toh, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan mengapa saya seperti itu, Ibu. Oh, begitu, Bu. Berarti Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu mengenai hal tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena, saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan, Bu. Hmm, gitu. Apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan itu? Rencana yang ingin saya lakukan, yaitu, menemui ibu kepala sekolah dan meminta maaf agar tidak ada kecanggungan di antara saya dengan ibu kepala sekolah. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Mungkin saya lebih cepat lagi, bangun bersama dengan anak-anak saya dan akan berusaha untuk belajar, membawa motor sendiri. Wah, sangat bagus, Bu. Artinya Ibu bisa lebih cepat untuk bersiap dan juga mempersiapkan keperluan anak-anak Ibu agar lebih awal untuk diantar ke sekolah. Oh iya betul apa yang, Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut, mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi, sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, tadi komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan ibu kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, besok dan masalah kedisiplinan, ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah dan insya Allah di hari libur sekolah saya akan belajar untuk, membawa kendaraan motor.
Itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Ibu doakan semoga Ibu Nurliana secepatnya bisa membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya mendengarkan, keluh kesah dari saya. Sekarang saya merasa tenang, semoga kita, menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, yang baik terhadap murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Nurliana. Baiklah Bu, saya permisi kembali ke kelas ya. Ya Bu, silahkan. Refleksi, jadi setelah kita adakan coaching tadi Bu, ada refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya, jadi, menurut saya, di sini tadi adanya komunikasi yang terjalin antara coach dengan coachee, yang di mana coachee, mencari solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Oh iya Bu. Jadi pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu? Hmm, kalau menurut saya itu, pertanyaan-pertanyaan itu atau pembalik kepada coachee untuk menggali potensi dirinya. Nah, bagus sekali. Yang ketiga, apa ya Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, mungkin mungkin, sebagai, pendengar yang, baik Ibu. Oh iya iya iya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya, akan lebih memperhatikan apa yang menjadi, eee, apa, topik permasalahan, dan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari yang diberikan oleh coach. Oh iya, makasih banyak Bu atas Sama-sama waktunya. Bu, iya, terima kasih juga Bu. Baiklah, itulah hasil dari refleksi dari kelompok kami yang terdiri dari Ibu Nurliana dan saya sendiri adalah Nuraini Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.